pemirsa, selamat datang di siaran pendidikan interaktif persiapan ujian tengah semester. Senang sekali saya Asi Mohtar kembali menjumpai teman-teman semua karena kita akan belajar selama 1 jam dengan materi pembelajaran yaitu bahasa Inggris untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah kejuruan. Dan tema kita pada kali ini adalah necessity and obligation. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di tema kita pada kali ini? Ada Bapak Asep Taufik Hidayat yang mengajar di SMK Negeri 56 Jakarta siap memberikan pelajaran kepada teman-teman semua. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Mbak Asti. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepada teman-teman bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang necessity and obligation. Sebenarnya apa sih dan digunakan di kalimat yang seperti apa? Oke, necessity and obligation itu berarti keharusan dan kewajiban. Oke. Jadi nanti para siswa diminta bisa mengungkapkan suatu kalimat yang menyatakan harus atau wajib. Ya, nanti kita akan membuat kalimat itu dengan menggunakan modal auxiliary must, have to, dan sebagainya. Wah, sangat menarik sekali topik kita pada kesempatan kali ini. Saya pun juga bersemangat untuk ikut belajar ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, saya akan mengajak teman-teman terlebih dahulu melihat sebuah tayangan yang berikut ini. Yuk! Among the words are nouns, which have something to do with necessity and obligation. They are necessity. Our noun number 1 is necessity. Necessity is a state or situation of being necessary. In other words, it is something that we have to do. Obligation. Next, obligation. Obligation has a similar meaning with a promise or a duty. It is something that we have to fulfill. Homework. You must be familiar with homework, right? Homework is one obligation that we, as students, must do. Otherwise, our teacher will punish us. Prescription. Do you know what a prescription is? A prescription is a written instruction given by a doctor. We use this to buy and use medicine or to get other forms of treatment. You need to submit your report paper next Monday. A report paper is an academic writing that we make after thoughtful research. Appointment. An appointment is an arrangement to meet or visit someone at a particular time. It is one example of an obligation. So those were our noun words. Besides nouns, there are also words that express necessity and obligation. They are Hi, Finn. Oh, I'm so sorry. I can't go. I have to finish my homework tonight. Have to. have to. The boy used have to show that doing homework is a necessity for him. It was something that is required to finish. Remember, you must take the tablet 3 times a day. Must. Must is also a word that expresses necessity. In its use, must is stronger than have to. It usually indicates urgency or importance. In the dialogue, the doctor used must to stress the importance of taking the medicine properly. You need to submit your report paper next Monday. Then there is need. Usually, need is used to show someone that something is necessary to do for his or her own sake. As in the example, the teacher used need to show the student that it was for his own good to submit the paper on time. Lynn,
Yeah? I'm sorry, I've got to go now. I have an appointment with my friend. Okay, take care. Have got to is also an expression that shows necessity. Yet, it is less formal than have to and must. Iya, kita baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu necessary and obligation. Dan nanti di segmen 2 dan 3 kami mengundang partisipasi dari teman-teman semua untuk bertanya kepada Bapak Asep Taufik Hidayat. Tentunya di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Ingat, di segmen 2 dan ketiga. Dan sekarang ini kita akan langsung saja mulai pembelajaran kita pada kali ini dengan Bapak Asep Taufik Hidayat dengan tema yaitu necessary and obligation. Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya di tayangan yang setelah kita saksikan bersama. Mungkin Bapak Asep bisa menjelaskan lebih lanjut bagi teman-teman yang baru saja bergabung ataupun belum paham atas tayangan tadi. Silakan Pak. Dari tayangan tadi sebenarnya sudah jelas sekali yang akan kita pelajari yaitu tentang necessary and obligation yang difokuskan pada kata-kata seperti must, ya, have to, have gotta, dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan melihat penjelasan ini. Seperti biasa, sebelum kita lebih jauh kepada pelajaran kita, I'd like to introduce a relevant vocabulary. Jadi saya akan perkenalkan vocab yang berhubungan dengan bahasan kita kali ini. Yang pertama adalah verb, ya, kata kerja yang akan kita pergunakan, ya, seperti must, have to, need, submit, follow, ought to, leave, cash. Ya, ini kata-kata kerja yang kita pergunakan yang berarti must means harus, ya. Kemudian have to juga berarti harus. Coba nanti di sini beda penekanan. Kalau dalam tayangan tadi disebutkan must stronger than have to. Penekanannya lebih kuat must daripada have to. Kemudian need, ya, yang artinya juga memerlukan, membutuhkan, bisa juga berarti harus tapi dalam kondisi yang agak tidak terlalu kuat, ya. Perlu. Submit, menyampaikan. Follow, mengikuti. Ought to, harus atau seharusnya. Leave, meninggalkan. And cash, membayar tunai. Kemudian untuk noun, kata benda yang akan kita pelajari pada pelajaran kita kali ini adalah effect, report, check, direction, placement, necessity, obligation, etc. Ya, effect means pengaruh atau akibat, report, laporan, check. Untuk kata benda, cek ini berarti adalah cek semacam bentuk di perbankan, ya. Di bank, ya? Pembayaran berupa cek. Kemudian direction ini berarti arah atau petunjuk. Placement, penempatan. Necessary, keharusan atau keperluan. Dan obligation adalah kewajiban. Jadi itulah kata-kata verb and noun yang akan kita pelajari pada materi pelajaran kita necessity and obligation. Kemudian we would like to know what is the expression used in necessity and obligation. Jadi kira-kira apa saja ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam necessity and obligation. Ya, yang pertama ada kalimat, ya. This is the example of the sentence. It is necessary for you to be here on time. Jadi kalimat ini menyatakan it is necessary. Necessary di sini berarti perlu, harus. Harus atau perlu untuk kamu berada di sini on time. Kalimat ini jika kita menyatakan keharusannya itu sebagai sesuatu yang strong, kuat, ya, harus, ya. You can say you must be here on time, ya. You must be here on time. Kamu harus berada di sini tepat waktu. Bisa juga kita membuat kalimat you have to be here on time. Tapi have to tidak sekuat dengan must keharusannya, ya. Must stronger than have to, lebih kuat daripada have to. Or the other example,
It is necessary for you to be here before the boss come. Ya, perlu untuk Anda berada di sini sebelum bos datang. Ya, hampir sama bentuk kalimatnya. Atau kalau kita buat kalimatnya menjadi bentuk keharusan dengan menggunakan must, you can say, you must be here before the boss come. You must be here before the boss come. Berarti di sini must harus, kamu harus berada di sini sebelum bos datang. You must be here before the boss comes, ya. Nah, kemudian juga kita mempunyai bentuk kalimat necessity and obligation yang menggunakan have to, ya. For example, you have to submit the report by June 1st. Ya. You have to submit the report by June 1st. Kamu harus menyampaikan laporan pada bulan Juni. Nah, di sini penekanannya lebih ringan dibandingkan dengan must, ya. Kita juga bisa membuat kalimat you must submit the report by June 1st. Atau kalau lebih ringan kita katakan you have to submit the report by June 1st. Nah, kemudian penggunaan has to dan had to adalah tergantung dengan tenses ataupun subjek yang digunakan. Jika kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal, ya, for example he, she, or it, kita menggunakan bentuk has to, ya, tidak have to. Kalau have to biasanya kita gunakan untuk kalimat atau subjek you, they, we, I, ya. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal kita menggunakan has. For example, he has to go to a meeting tonight. He has to go to a meeting tonight. Dia harus pergi rapat malam ini. He has to go to a meeting tonight. Ya. Kemudian untuk bentuk had to, ini adalah bentuk lampau, ya, bentuk past tense. Jika kita menggunakan have to atau has to adalah bentuk present atau future, untuk bentuk lampau kita menggunakan had to. Ya. For example, I had to study last night. Keterangannya adalah last night, ya, semalam, bentuk lampau. Jadi kita menggunakan had to. I had to study last night. Okay, for necessity and obligation, we still have another sentence. Ya, kita juga bisa menggunakan kata have got to. Ya, for example, I have got to go now. I have class in 10 minutes. Ya, atau kalau kita mengucapkan dengan lebih cepat kita sering mendengar I've gotta go. I've gotta go. I have got to go now. Saya harus pergi sekarang, ya. I have a class in 10 minutes. Ya. And another sentence, I need to do this. Ya, I need to do this. Ya, need menyatakan perlu, ya, harus, tetapi penekanannya sangat ringan, ya, disarankan untuk melakukan. I need to do this, ya. And they ought to be more positive in their response. Nah, penggunaan ought to lebih mengarah kepada nasihat atau saran, ya, keharusan yang disarankan. Jadi tidak wajib, tidak harus. They ought to be more positive in their response. Mereka seharusnya lebih positif dalam responnya, gitu ya. Jadi itulah yang kita pelajari, ungkapan-ungkapan dalam necessity and obligation. Penggunaan dari ought mungkin jarang kita dengar, ya. Bisa diberikan contoh satu kali lagi, Pak? Untuk penggunaan ought to, memang untuk menyatakan saran, orang lebih banyak menggunakan should, ya, dibandingkan dengan ought to, ya. Jadi they ought to be more positive in the response. Mereka seharusnya lebih positif dalam responnya, gitu ya. Jadi memberikan respon yang positif. Ya, tapi ini penekanannya tidak harus, ya. Dia lebih bersifat advice, menyarankan, ya. Kalau kita lebih kuat lagi need, disarankan untuk melakukan, kemudian have to harus tapi tidak wajib, dan must yang lebih ditekankan wajib, ya. Itu jadi tingkatan dalam kalimat yang ada pada necessity and obligation. Ya. Dan selanjutnya kita akan membahas apa? Kita masih tetap membahas dalam bentuk-bentuk
modal auxiliary. Jadi modal auxiliary apa saja yang kita pergunakan, ya? Seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu penggunaan must, have to, had to express necessity. Jadi penggunaan kata-kata modal auxiliary tersebut untuk mengungkapkan keharusan dan kewajiban. Oke, saya punya contoh kalimat. For example, everyone must take the English placement test. Ya. Setiap orang harus mengikuti tes penempatan bahasa Inggris. Ya. Everyone must take the English placement test. Ya, seorang harus mengikuti tes penempatan dalam bahasa Inggris. Jadi must di sini merupakan suatu keharusan dan kewajiban, suatu yang wajib dilakukan. Ya. Kemudian penggunaan have to. I have to leave before 8 o'clock. Ya, I have to leave before 8 o'clock. Ya, saya harus berangkat sebelum pukul 8. I have to leave before 8 o'clock. Ya, have to di sini harus, tapi penekannya tidak sekuat must. Ya. And then Miss Peter has to cash that check right away. Miss Peter has to cash that check right away. Ya. Dan has to di sini juga harus. Tadi kita sudah pelajari tergantung subjek yang dipergunakan. Baik, sebelum kita masuk ke contoh yang had to, kita harus jeda sejenak ya. Pemirsa, jika masih ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang tema kita kali ini, jangan kemana-mana karena siaran pendidikan interaktif akan segera kembali, tentunya selain satu ini ya. Hey, you're still watching siaran pendidikan interaktif persiapan ujian tengah semester. Still with me Asti Mohtar as your host and Mr. Asep Taufik Hidayat from SMKN 56 Jakarta as your teacher for today. And now we do have our first caller. And kita akan langsung berkenalan ya di 0800 140 346. Kira-kira siapa ya yang berhasil menelpon kita pertama kali? Halo. Halo. Iya, sayang sekali terputus, Pak. Iya. Kami tetap mengundang partisipasi dari teman-teman semua di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Jangan ragu-ragu, silakan menelpon kami selagi siaran pendidikan interaktif ini setia menemani teman-teman semua untuk persiapan ujian tengah semester nanti. Kita akan melanjutkan kembali materi kita pada kali ini sambil menunggu penelpon selanjutnya. Tadi sampai di contoh kedua ya. Yang kedua ya, masuk ke had to. Silakan Pak. Terakhir kita mengatakan untuk bentuk has to ya for the second sentence. Miss Peter has to cash that check right away. Ya, Miss Peter, Nona Peter harus menguangkan cek atau mencairkan cek ya right away saat ini. Penekanan has to tadi juga berarti harus sama dengan have to, cuma berbeda tergantung subjek. Dan kemudian the third sentence, the student had to answer the entire questions on the page. Murid-murid harus menjawab seluruh pertanyaan yang ada pada halaman itu. Ya, penggunaan had to tidak bergantung ke subjek tetapi pada tenses. Ya, jadi kalimat ini menyatakan bentuk lampau. Ya, kita menggunakan bentuk verb to atau verb past yaitu had to. Jadi have to atau has to dalam bentuk lampau kita menyatakan dengan had to yang juga berarti harus. Okay, we also have another sentence for express necessity and obligation. For example, have got to. Yeah, have got to can be used instead have to. Jadi have got to ini digunakan untuk menggantikan have to. Jadi dia sama tingkatannya dengan have to. Kita bisa menyatakan dengan have to atau menggunakan have got to. Yeah, for example, I've got to pick up the files before the meeting. I have got to pick up the files before the meeting. Ya, saya harus membawa file sebelum rapat dimulai, sebelum rapat. Ya, membawa data-data sebelum rapat. Nah, di sini kita menggunakan have got to, ya, untuk menggantikan have to, yang juga berarti harus. Andrew has got to help his father. Andrew has got to help his father. Ya, Andrew harus membantu bapaknya. Ya, has got to. Ya, kita penggunaan has seperti biasa orang ketiga tunggal. Have berubah menjadi has. Ya. Okay, we use modal auxiliary ought to express
obligation, tetapi lebih tepatnya pada advisedly ya, lebih mengarah kepada nasihat ya, pada saran. Jadi we ought to obey the traffic rules ya. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Disarankan we ought to obey the traffic rules. Jadi kalau misalkan ini wajib, kita katakan we must obey the traffic rules ya. Kalau penekanannya pada wajib, we must obey the traffic rules. Tapi kalau penekanannya pada saran, we ought to obey the traffic rules. Tapi kalau peraturan lalu lintas lebih kuatnya pada must ya, tidak ought to. We must ya. Because you've got the accident if you want to obey the traffic rules. You must obey the traffic rules. Oke. Jadi tadi kita sudah mempelajari bentuk-bentuk penggunaan must, have to, dan has to, have got to juga. Sekarang kita lebih menekankan pada must, pada harus. Bagaimana sih kita menggunakan must dalam kalimat-kalimat? Ya. We use the modal auxiliary must express the following. Jadi kita menggunakan modal auxiliary must untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yaitu pertama untuk necessity, untuk menyatakan keharusan, kita katakan, you must seek professional help, perhaps a psychiatrist. Kamu harus menemui, harus mencari pertolongan yang profesional, ya mungkin seorang psikiater, ya. Ya mungkin karena dia punya sesuatu kejiwaan, jadi dia harus must seek professional help. Baik, sebelum kita masuk di contoh yang kedua, masih di necessary ya Pak ya, kita akan menerima penelpon terlebih dahulu. Halo. Halo. Yes, Halo. dari siapakah ini? Rizal. Dari siapa? Rizal. Baik, ada di mana? Pemalang. Pemalang. Silakan pertanyaannya apa? Rizal? Halo? Sayang sekali no Rizal question. di Pemalang belum sempat mengutarakan apa yang ingin ditanyakan, teleponnya sudah terputus. ya. Silakan dicoba kembali di Oke. 0800 140 3046 dan ini juga berlaku